Bab 36. Semua hampir stres. Perdebatan sebelumnya mengenai kesepakatan perselingkuhan yang ditagih oleh Canari masih berlanjut di dalam kamar hotel. Aku hanya ingin tahu aja Mas, bagaimana sebenarnya perasaan kamu sama aku. Kalau aku memang udah benar-benar nyaman sama Mas, bahkan aku ingin hubungan kita bertahan sampai maut memisahkan kita berdua. Perkataan Canari terdengar santai, tapi aku tidak tahu bagaimana perasaan Mas yang sesungguhnya padaku. Aku takut dan gak mau jika hanya aku sendiri yang benar-benar berada dalam hubungan ini. Aku takut dan gak mau jika nanti Mas udah bosan sama aku, dan menganggap hubungan ini tidak penting terus Mas meninggalkan aku. Cukup Chan. Basten membentak perkataan Canari yang barusan ia curhatkan. Memang sangat sulit bagiku untuk mengutarakan perasaan cintaku yang sesungguhnya padamu. Tapi selama ini aku lebih memilih dan menyatakannya dengan sikapku padamu. Dengan apa yang sudah kita lalui, yang sudah kita lakukan selama ini. Aku harap kamu bisa memahami keadaanku dan memahami apa yang kumaksud, ucap Basten sambil memegang kedua tangan istrinya. Mendengarkan perkataan tulus dari bibir suaminya, Canari terdiam dan merasakan kebahagiaan yang tiada ada bandingannya di dalam hatinya, hingga ia menjawab dengan ciuman pipi yang bertubi-tubi di wajah suaminya. Maaf jika aku gak bisa seromantis yang sering kamu tonton itu di film drama Asia. Perkataan Basten terdengar mengiba. Aku tidak butuh kayak gitu Mas. Cukup Mas mencintai aku dengan sederhana. Tapi selamanya hingga rambutku beruban. Bahkan hingga kita melihat anak cucu. Dan cici kita. Jawab Canari yang langsung memeluk suaminya. Di sisi lain beberapa keluarga yang kini sudah ngumpul pada acara pernikahan Velti kebingungan mencari keberadaan Canari yang pergi tanpa pamit sama siapapun. Velti, adik kamu kemana? Ini udah hampir 2 jam lebih kok dia gak nampak, tanya Bu Serli yang mengkhawatirkan keberadaan putri bungsunya. Ini juga sedang aku telpon Bu, tapi aneh. Masuk kalau aku telpon. Tapi tidak dijawab. Jawab Velti yang sudah siap menjadi ratu sehari. Terlihat cemas juga dengan keberadaan adiknya. Bikin pusing nih anak. Gak tahu kalau acara penting. Malah kabur segala tanpa pamit. Perkataan Ibu Serli terdengar sedikit emosi. Sambil mengambil HP-nya untuk menelpon suaminya. Halo Bu, iya. Jawab Pak Aguso. Pak, lihat Canggak. Dari tadi ibu cari-cari tapi anak itu gak nampak. Mana belum siap-siap lagi tuh anak. Perkataan Bu Serli terdengar bersungut-sungut. Mungkin lagi sama teman-temannya mah. Tadi terakhir papa lihat tuh anak di ruang tamu. Perkataan Pak Aguso terdengar santai. Ya Allah. Jangan-jangan tuh anak kabur pakai motor segala, dengan kebaya yang ia pakai. Gama, tadi Canari kesini sama ayah naik mobil, dia gak bawa motor. Udah dulu ya mah, untuk saat ini fokus aja dulu pada acara Velti. Pak Aguso sambil mematikan teleponnya yang terlihat sibuk dengan orang-orang yang sudah ada di ruangan pernikahan putri bungsu mereka. Namun walaupun demikian, Ibu Serli ialah seorang ibu yang tetap mengkhawatirkan keberadaan putri bungsunya, ditambah dengan cerita Velti tentang kepergian suaminya di London yang belum tahu waktu pulangnya ke Indonesia. Di tempat yang berbeda, pasangan muda yang sudah sangat lelah itu masih menikmati temu kangennya di dalam kamar hotel. Namun tiba-tiba Canari sibuk mencari keberadaan HP-nya yang dari tadi belum kelihatan olehnya. Mas, bantu dong.
ucap Canari yang sibuk mencari-cari di mana ponselnya. Iya sayang, ini juga sedang aku cari, jawab Bastian sambil tersenyum. Karena dialah pelakunya yang mengamankan terlebih dahulu tadi HP istrinya. Aduh mas, tadi kan mas yang membuka semuanya. Tadi ponsel aku ada di tas aku kalau gak salah. Ucap Canari melibatkan suaminya saat Bastian tadi membuka kebaya istrinya. Oh, aku lupa sayang. Di mana tadi tercampak, hehehe. Perkataan Bastian masih terdengar santai sambil tersenyum melihat istrinya yang kelihatan cemas dengan ponselnya. Itu no, ponselmu dari tadi berdering terus, perkataan Bastian sambil menatap dengan tatapannya lipatan handuk yang ada di dalam lemari di kamar hotel itu. Dengan buru-buru Canari langsung mengambil HP-nya. Dan sebelumnya ia sudah curiga siapa yang menelponnya dari tadi. Pasti sang kakak yang akan menjadi ratu sehari-hari ini. Dan ketika ia ambil ponselnya, langsung muncul lagi sebuah panggilan telepon di layar HP-nya. Apaan sih kak? Jawab Canari sambil mengambil pakaiannya yang sudah berceceran di lantai kamar. Apa-apa, lu kemana saja sih? Ini udah jam berapa? Bikin rusuh aja satu keluarga nyariin lu. Perkataan Velti di seberang telepon terdengar setengah emosi dengan adiknya. Iya kak, aku tahu. Tunggu, cerewet banget sih kak, ntar aku turun dari kamar hotel dulu. Turun dari kamar hotel. Perkataan Canari membuat Velti bingung. Kok tiba-tiba ke hotel? Iya, soalnya aku lagi di kamar paling atas ini, ucap Canari tanpa memberitahukan alasan keberadaannya di sana. Velti langsung menyimpulkan bahwa keberadaan adiknya yang sesungguhnya saat ini ialah di atap gedung hotel. Ya ampun dek, segitunya sih lu kangen ama suami lu. Sampai harus nenangi diri lu di atas gedung hotel. Suara Velti terdengar lembut, arah perkataannya si menyindir sang adik. Kak bicara apa sih? Tadi aku di kamar hotel. Lagi tidur loh, jawab Chan yang masih sibuk mengumpulkan pakaiannya. Iya deh. Cepetan lu kesini. Bentak Velti untuk mempercepat langkah adiknya. Iya kak, bentar dulu. Tanpa Chan sadari kalau teleponnya masih aktif, dia ngomong sama suaminya. Mas, dimana tadi CD ku mas taruh? Sambil menatap suaminya. What? Celana Delasteri Sam. Velti terkejut saat mendengarkan perkataan adiknya. Pikirnya mas yang dimaksud adiknya ialah orang lain. Aduh ini kakak Bastian entah di mana tadi tasku ditaruhnya. Canari langsung mengalihkan perkataannya karena malu dengan kepolosannya bertanya sama suaminya tadi. Ya ampun, dasar kampret lu. Lu udah duluan aja sama gua. Gua yang nikah. Malah lu yang duluan terjun berenang. Perkataan Velti terdengar murka. Udah cepat kesini lu. Mendengarkan perkataan sang kakak, Canari malah tertawa. Hahaha, itulah bedanya senior dengan junior kak. Nah, ini nih yang gua cari dari tadi. Warna hitam polos ini. Udah ketemu kak. Sekarang Chan perkataan Chan sambil mengangkat dengan jarinya kain kecil itu sambil mematikan telepon. Beberapa menit kemudian, Canari memilih lebih duluan masuk rumah daripada suaminya. Dengan pintarnya ia langsung masuk ke kamar kakaknya. Namun ternyata di sana sudah ada ibu mereka. Akhirnya datang juga nih Ratu. Shirley langsung menyambut kedatangan putri bungsunya di kamar itu sambil menjewernya. Gara-gara anak on ini, membuat orang semua stres mencari-cari kamu. Aduh mam, sakit loh. Chan bukan bocah lagi. Chan calon mama.
Seperti mama juga. Hehehe. Canari berontak melepaskan tangan ibunya, sambil tersenyum. Kamu dari mana sih? Kamu berantakan begini. Ditelepon ratusan kali gak dijawab, chat gak dibalas, dan gak kasih kabar juga. Sampai semuanya hampir sibuk dengan dirimu, bukan dengan acara kakakmu. Nah ini juga keringatan. Beginilah semua perkataan Ibu Sherly yang belum tahu bahwa putri bungsunya barusan diberi puding oleh menantunya. Tidak lama setelah itu, Basten langsung menyusul istrinya langsung ke tempat keberadaan istrinya dan ibu mertuanya. Maaf Bu, aku terlambat. Basten langsung menyalami tangan ibu mertuanya yang sedang mengeringkan rambut putrinya yang sudah berantakan beberapa jam yang lalu. Nah, ini dia pelakunya Bu. Kenapa tiba-tiba Chan hilang dari rumah tadi? Ucap Chan sambil menatap suaminya yang baru datang. What? Diculik tapi kok kelihatan senang gitu? Cibiran sang kakak. Mendengarkan perkataan Canari tadi, Ibu Sherly langsung mencubit tangan menantunya. Oh, bagus ya. Mentang-mentang kamu sudah ketemu dengan kolokanmu, terus kamu lupa menyapa mertuamu. Dan kalian malah enak-enakan di saat orang semua sibuk, khawatir, bahkan kita hampir stres mencari keberadaan juga. Serangan cubitan itu kali ini mendarat di tangan Canari yang tersenyum-senyum sejak kedatangan suaminya. Tanpa diduga, tiba-tiba kedatangan Pak Aguso dan Aldo masuk ke kamar itu. Dan kehadiran mereka membuat aksi Ibu Sherly berhenti menyubit menantunya dan putri bungsunya. Tanpa basa-basi Basten langsung menyambut kedatangan ayah mertuanya yang selalu terlihat sinis itu bila menatapnya. Apa kabar ya? Tanya Basten sambil menyalami Pak Aguso. Pak Aguso tidak menjawab pertanyaan Basten. Walaupun ia membalas salaman menantunya itu yang tidak pernah ia anggap salah satu anggota terpenting di dalam keluarga mereka. Lanjut lagi ya guys.